Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari kelas G Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas final kelompok dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Andi Mustika Amin, SE MSI. Kami dari kelompok 1, terdiri dari 10 anggota, akan membawakan materi konsep elastisitas, teori biaya, memaksimumkan laba, struktur pasar, dan pasar faktor produksi. Untuk link PPT-nya ada di dan deskripsi. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabir, NIM 18931421183. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep elastisitas. Konsep elastisitas yaitu respon jumlah barang yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga, itulah yang disebut sebagai elastisitas. Dilansir dari buku Kamus Ekonomi 2012 karya Nurul Optima, konsep elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas. Macam-macam elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran adalah elastisitas permintaan. Permintaan inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Permintaan tidak elastis, ED kurang dari 1. Permintaan uniter elastis, ED sama dengan 1. Permintaan elastis, ED lebih dari 1. Permintaan elastisitas sempurna, ED sama dengan tidak terhingga. Elastisitas penawaran. Penawaran elastis, ES lebih dari 1. Penawaran inelastis, ES kurang dari 1. Penawaran uniter, ES sama dengan 1. Penawaran inelastis sempurna, ES sama dengan 0. Penawaran elastis sempurna, ES sama dengan tak terhingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana Lestari dengan NIM 18931421182. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas merupakan perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dan kata lain, elastisitas mengukur seberapa luhur akibat kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini merupakan bagi meramalkan apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Ilmu mengenai seberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting. Bagi produsen, ilmu ini dipergunakan sebagai pedoman seberapa luhur ia wajib mengubah harga produk. Hal ini sangat berkaitan dengan seberapa luhur penerimaan penjualan yang akan ia peroleh. Sebagai contoh, anggaplah biaya produksi sebuah barang meningkat sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wulandari dengan NIM 21090350050 nomor urut 02. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu teori biaya. Dalam teori biaya, dibahas mengenai karakteristik biaya yang terdiri atas 7, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya eksplisit, yaitu pengeluaran aktual untuk mempekerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan produksi. Yang kedua, biaya eksplisit, yaitu nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Yang ketiga, biaya alternatif atau oportunitas, yaitu seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Yang keempat, biaya akuntansi. Biaya akuntansi adalah pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, biaya relevan, yaitu biaya relevan yang patut dihitung. Biaya ekonomis tambah biaya oportunitas. Yang keenam, biaya tambahan atau incremental cost, yaitu perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu dengan memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, 7, biaya terbenam atau sunk cost, yaitu biaya-biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas, yaitu biaya yang tidak relevan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan biaya rata-rata total atau average total cost.
Average total cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit barang. Dan dapat dirumuskan persamaannya yaitu AC atau average cost, biaya rata-rata, sama dengan TC, yaitu total cost, dibagi dengan Q, yaitu quantity. Baik, mari kita melangkah ke biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Dalam ilmu ekonomi, biaya tetap rata-rata atau biaya unit sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah unit barang yang diproduksi. Biaya tetap rata-rata memiliki implikasi yang kuat terhadap bagaimana perusahaan akan memilih untuk menentukan harga komoditas mereka. Hal ini dapat dirumuskan dengan AFC atau Average Fixed Cost sama dengan TFC atau Total Fixed Cost dibagi dengan Quantity. Oke, mari kita lanjut ke biaya variabel rata-rata atau Average Variable Cost. Atau bisa juga disebut biaya variabel rata-rata mengacu pada biaya variabel total per unit. Ini hanya mencakup biaya yang berubah dengan output seperti biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku. Biaya variabel rata-rata biasanya turun ketika output meningkat dari 0 ke kapasitas yang normal. Untuk mengetahui berapa variabel rata-ratanya, dirumuskan AVC atau Total Variable Cost dibagi dengan Quantity. Dan yang terakhir, biaya marginal. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Rumusnya, TC atau Total Cost dibagi dengan Quantity, sama dengan Total Variable Cost dibagi dengan Quantity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis dengan NIM 210903500049. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Yang pertama adalah biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat bertambah jumlahnya. Dalam biaya produksi ini, biasanya waktunya tergolong pendek sehingga beberapa faktor produksinya tidak dapat ditambah oleh perusahaan dan sifatnya tetap. Biasanya yang bersifat variabel adalah tenaga kerja, karena tenaga kerja dapat bertambah dan dikurangi jumlahnya seiring dengan perubahan output. Adapun komponen dalam biaya produksi jangka pendek, yang pertama adalah biaya total, yang kedua adalah biaya tetap total, yang ketiga adalah biaya berubah total, yang keempat adalah biaya berubah rata-rata, yang kelima adalah biaya tetap rata-rata, yang keenam adalah biaya total rata-rata, dan yang ketujuh adalah biaya marginal. Yang kedua adalah biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah perhitungan biaya produksi yang mana seluruh faktor produksinya dapat bertambah jumlahnya, sehingga antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan, sehingga perusahaan dapat menambah tenaga kerja, perlengkapan produksi, mesin, dan lain-lainnya. Adapun komponen dalam biaya produksi jangka panjang, sejatinya seluruh komponen yang ada dalam biaya produksi jangka panjang sifatnya berubah-ubah. Yang pertama adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost. Yang kedua adalah biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Yang ketiga adalah biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Dan yang keempat adalah biaya variabel jangka panjang atau long run variable cost. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cynthia Seri Bahri dengan NIM 210903052. Baik, di sini saya ingin membahas tentang memaksimalkan laba. Baik, apa itu laba? Laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Baik, menurut skenario keuntungan atau laba adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya, merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengolahkan sumber daya ke proses produksi tertentu. Laba atau profit dalam ilmu ekonomi bernilai
didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang atau investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut atau termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Baik, secara sistematis, laba dapat dirumuskan yaitu PR atau TR kurang TC. Perusahaan dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila selisih bernilai positif atau PR lebih besar dari 0, di mana TR harus lebih daripada TC. Adapun dua faktor penentu laba ialah pendapatan dan biaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saki Sulfikar dengan NIM 21090300051. Laba merupakan selisih antara penerimaan biaya dan total yang menghasilkan laba perusahaan di setiap proses untuk dilalui bermacam-macam cara, antara lain melalui efisiensi di semua bidang seperti produksi, sumber daya manusia maupun keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurlia Damayanti dengan NIM 21090350054. Di sini saya akan membahas mengenai jenis struktur pasar, yakni pasar persaingan sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Contoh pasar persaingan sempurna, yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok. Jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga bebas. Mereka menjadi pengikut harga. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaing dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk yang sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah sebagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sriwardani Asmir dengan NIM 21090350053. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai struktur pasar yang kedua, yakni pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu sendiri secara definisi merupakan sebuah bentuk pasar yang menggambarkan sebuah situasi di mana hanya terdapat sebuah penjual tunggal atau beberapa penjual saja. Nah, adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yakni pertama, terdapat ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, harga dalam pasar ini ditentukan langsung oleh penjual dan tidak ditentukan oleh pasar. Yang ketiga, tidak berhubungan dengan pemerintah dalam menentukan harga. Yang keempat, penjual lainnya tidak mampu menentukan harga barang. Dan yang terakhir, sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar ini. Nah, adapun jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 5. Yang pertama, pasar monopoli. Pada pasar monopoli, hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di sini juga mampu menjadi penentu harga. Contohnya, perusahaan listrik negara, perusahaan kereta api Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Contohnya, industri kendaraan bermotor dan industri perusahaan semen. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Nah, pada pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik, tetapi produk yang dipasarkan itu memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing, seperti perusahaan brand sepatu Adidas dan brand Nike. Yang keempat adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini memiliki ciri-ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya terdapat satu pembeli. Nah, secara tidak langsung, hal ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa daripada penjual. Misalnya pada pasar sayur dan pasar ternak. Dan yang terakhir,
pasar oligopsoni. Pada pasar ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan membeli produk kemudian mengolahnya dan dijual kembali. Contohnya penjual cengkeh, padi, susu sapi, dan lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibrianti dengan NIM 210903500055. Pasar faktor produksi. Pengertian pasar faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses kegiatan produksi barang atau jasa yang menyediakan segala sumber produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga keahlian. Pasar faktor produksi secara teori berasal dari penawaran masyarakat dan permintaannya dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin, NIM 210903500056. Baik, saya akan melanjutkan materi. Macam-macam pasar faktor produksi. Yang pertama, tanah atau alam atau biasa dikenal sumber daya alam. Faktor sumber daya alam ini di dalamnya terkait mengenai bahan-bahan mentah. Bahan-bahan mentah inilah yang akan diproduksi menjadi produk jadi dan akan dipasarkan. Yang kedua, tenaga kerja atau biasa dikenal sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini juga penting. Mengapa? Karena untuk mengolah bahan-bahan mentah itu perlu yang namanya pekerja. Para pekerja inilah yang akan mengolah maupun memproduksi bahan-bahan mentah menjadi produk jadi dan akan dipasarkan. Yang ketiga, modal. Faktor modal ini juga sangat penting. Kenapa? Untuk menyediakan para pekerja maupun bahan-bahan mentah atau bahan-bahan lainnya itu perlu yang namanya modal. Maka modal ini juga merupakan faktor produksi yang penting. Yang keempat, faktor kewirausahaan atau biasa dikenal keahlian. Faktor keahlian atau kewirausahaan ini juga sangat penting. Mengapa? Karena keberhasilan suatu produk itu bukan hanya dinilai dari produk itu sendiri, tetapi bagaimana keahliannya dalam melakukan strategi, perencanaan, controlling, maupun pemasaran dan lain sebagainya. Maka faktor keahlian ini juga penting. Yang kelima, faktor sumber daya informasi. Faktor sumber daya informasi ini juga sangat penting. Kita tahu bahwa kita sedang ada di zaman globalisasi yang mana teknologi ini sangat penting dan melaju pesat. Contohnya internet. Ketika kita tahu informasi update, maka kita akan tahu bagaimana sih, apa sih kiranya produk atau barang atau jasa yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat ataupun konsumen. Ketika kita tahu informasi-informasi update tersebut, maka bukan tidak mungkin kita akan memproduksi barang atau jasa atau produk yang sangat dibutuhkan tersebut. Itulah mengapa faktor sumber daya informasi ini juga penting. Minimal kita tahulah informasi-informasi update yang produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.